Oke, jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat website sederhana. Website itu bisa didapatkan dari ngoding. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuka editor kalian. Editor kalian itu banyak sekali ya macam-macamnya ya. Kalian bisa memakai text editor yang sudah menjadi bawaan di laptop atau komputer kalian, yaitu ini nih, Notepad. Itu bisa. Tapi karena saya mempunyai Visual Studio, jadi saya lebih memilih untuk menggunakan Visual Studio. Langkah pertama kalian harus save dulu supaya nanti bisa dibuka di Google Chrome atau Internet Explorer lainnya. Kita save aja dulu. Misalnya di sini, kita save di sini aja. Kita buka website Go. Dan untuk HTML sendiri, kalian wajib menambahkan .html di belakangnya. Kalau tidak, kalian tidak bisa membukanya nanti di Internet Explorer-nya. Saya udah begituan. Jadi langsung buka dulu aja. Ini dia. Kita buka aja dulu. Nah, belum ada apa-apa kan? Karena kita belum mendesain apapun. Lalu saya akan mengetik beberapa tag-tag ataupun perintah-perintah dalam HTML. Saya akan menjelaskannya nanti di akhir.
Nah, kita mulai ya. Kita lihat tampilannya. Nah, kita mulai dari title. Title berfungsi untuk memberikan judul di blog atau web yang kita buat. Di sini kita lihatnya di atas ini. Lalu yang berikutnya, body. Nah, body ini mempunyai beberapa komen lainnya untuk mengatur layout dari website yang kita buat, seperti misalnya ini. Lihat, dia menjadi warna lainnya kan. Lalu di sini H1. H1 berfungsi untuk H. Itu berfungsi untuk sebagai istilahnya itu enter dalam suatu tulisan. Dan kita juga bisa melihat seperti ini misalnya ya. Kita bisa membuat tulisan itunya menjadi tengah. Jadi benar-benar seperti judul. Benar-benar seperti judul. Dia akan berada di tengah. Kan? Lalu kita juga bisa menambahkan garis. Biasanya kan kalau misalnya website ada tuh garis yang ituin judul dengan kita bisa nambahin R. Dia akan mempunyai garis. Nah, kita bisa juga ituin garisnya dikreasiin juga seperti misalnya nah, garis ini akan menjadi warna hitam. Kita bisa garisnya kita bisa membuat hanya di sini doang nih, hanya di tulisannya welcome guys juga bisa. Caranya itu kita tambahin gitu. Nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, bisa dia garisnya bisa di kiri doang atau di kanan doang mengikuti tulisannya. Tulisannya saya itunya di kanan misalnya. Ini salah, sorry. Itu dia nggak bisa pakai right ya, harus pakai dia aling, satu aling center begitu itu bisa. Nih, kita begini dulu. Misalnya right. Dia akan di kanan ya. Tuh. Nah, di kanan kita juga bisa itu garisnya supaya di kanan aja. Caranya kita ganti aja sininya. Dia akan mengikuti. Ya kan? Lalu H2. H2 itu jadi kita kalau misalnya kita mau ganti baris, kita menggunakan H2. Jadi dia bisa H1, H2, H berapa pun. Lalu yang berikutnya P. P itu berfungsi sebagai pembuat paragraf. Di sini seperti kita lihat dia akan seperti kayak begini nih. Dia benar-benar kayak seperti paragraf. Jadi yang di sini kan dia tebal sendiri, tebal. Nah yang di sini tipis karena dia itu paragraf.
kita bisa panjangin tulisannya nanti maka dia akan lebih semakin kelihatan paragrafnya. Lalu table berfungsi untuk membuat kayak semacam seperti ini nih. Jadi orang kalau misalnya kita cuma tulis manual di situ nama begitu segala macam, itu nggak bakal ngefek. Jadi kita menggunakan table tanpa border. Kita juga bisa dia dibuka dengan table. Fungsi cell spacing itu untuk memperbesar ukuran ini. Untuk memperbesar ini ukuran dari table yang ini nih. Nah, saya seperti saya katakan, kalau misalnya kita nggak pakai, ini begini aja, dia akan kecil. Kita bisa menggunakan itu supaya dia makin gede. Cell spacing. Misalnya 30. Dia akan semakin lebar. Ya kan? Nah, itu kita jadiin 15 aja, jadi nggak terlalu gede-gede. Kita juga bisa membuat seperti kayak tabel gitu. Seperti ini. Biasa table juga, cuman di sini kita pakai border. Jadi nanti dia akan ada bordernya satu. Dan sedikit berbeda dengan atas. Kalau kita menggunakan yang ada garisnya, maka bukan TD, tetapi TH. Ya. Kita aja yang dari atas ya. Kita buka pas aja yang dari atas biar nggak perlu ngetik-tik lagi. Dari ini. Nah, border satu. Ini TH. Ganti semua dari TH. Supaya dia ada itunya, ada garisnya. Ganti nih. Semua tutupnya, semua komen tutupnya jangan disamain. Akan seperti ada garisnya nanti. Bentar ya. Nah, ada garisnya. Kalau misalnya kita tambah, ini terlalu kecil kan, bisa kita gedein dengan width. Kita tambah width di sini. Misalnya 50. Kan? Pakai persen, bukan persen, pakai persen. Persen. X, pakai X, maksudnya X. Dia akan semakin gede. Kan? Lalu coba kita itu ya. Kita ganti width-nya jadi 100 misalnya.
dia pakai persen. Kita coba ganti jadi misalnya 30% aja. Lihat ya. Nah, dia akan ini cocok banget buat kalau misalnya kita mau bikin kayak list-list gitu, list data kayak misalnya nomor satu apa begitu, terus namanya apa gitu atau apapun itu bisa. Karena di sini saya itu jadi saya fokus saya di situ, lihat kan. Dan kita di sini. Kalau misalnya kita tambah di sini 2 misalnya, dia akan semakin banyak garis di dalamnya. Ya. Dia akan semakin tebal yang luarnya. Kita tambah 3 dia akan semakin tebal. Tambah 5 dia semakin tebal lagi. Lihat ya. Dia akan semakin tebal, dan semakin tebal. Cukup. Itu juga berguna juga tuh. Jadi mungkin segitu saja. Oh ya, satu lagi. Untuk mengakhiri katakanlah file pada ini, kita harus mengetikkan head, tutup head dan tutup HTML. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Dan terima kasih sudah menonton video saya ini.